Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik semua. Terima kasih kerana sudi menonton channel Umiku Sayang lagi. Okey, adik-adik semua sihat? Okey, pada kali ini Umi ingin memberikan cerita tentang perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan seseorang yang cerdas serta jujur yang dalam hidupnya mengalami berbagai kejadian yang dapat kamu temui. Okey, Nabi Yusuf ni merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau merupakan anak Nabi Yaqub dan Ribka. Okey, di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin sahaja menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya, mulai lahir sampai akhir kehidupannya. Okey, pertama kita cerita tentang Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibandingkan dengan anak-anak yang lain, Nabi Yaqub dia memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini kerana sifat keduanya yang sangat berbeza daripada dibandingkan saudaranya yang lain. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri hati, tak puas hati dari puteranya yang lain. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yaqub. Allah Subhanahu Wa Taala nyata menyelamatkan dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang melalui tempat tersebut. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Okey, berikutnya beliau difitnah dan dipenjara akibat rayuan Zulaikha. Nabi Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Zulaikha sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaikha pun akhirnya membuatkan tidak bisa menahan godaan syaitan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfir. Zulaikha hanya bisa memfitnah Yusuf ke penjara. Ketiga, Nabi Yusuf dijual ke orang Mesir. Para musafir terlihat begitu senang ketika melihat keberadaan Nabi Yusuf. Kesenangan ini akibat keberhasilan prediksi di mana sedang mereka peroleh. Orang yang membeli Yusuf pun merasa bahagia kerana menjadikannya sebagai anak sekaligus mendapatkan tempat dan layanan begitu baik.
Dalam surah Yusuf ayat 23 hingga 29 menunjukkan bahawa isteri pembesar Mesir iaitu Zulaikha merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya. Dirinya meminta agar hal ini dirahsiakan, namun masih saja diketahui oleh wanita di kota dan kalangan istana. Peristiwa ini pun membuatkan nama Yusuf menjadi buruk. Keempat, kembali ke keluarga. Kisah ini diawali ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya dan dikatakan meninggal diterkam binatang buas. Lantas ayahnya Nabi Yaakob yang sudah berumur dengan daya penglihatan kabur bisa mengenali. Dia pun kenal anaknya melalui pakaian lusuhnya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya kembali bersama lagi. Banyaknya kisah hidup yang dilalui semasa Yusuf kecil tidak membuatkannya sombong akan berbagai kurnia oleh Allah. Seperti halnya dikurniai wajah yang sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Kelima, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Secara tersurat, ayat ini menceritakan bahawa Nabi Yaakob meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nubuah iaitu kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok pentingnya kasih sayang oleh Nabi Yaakob sangat mendalam jika dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan para saudara-saudaranya. Perasaan ini pun berbahaya buat Nabi Yusuf, bahkan sempat membuatnya dibuang ke sumur. Bagaimana kisah selanjutnya? Keenam, jamuan makan oleh Zulaikha. Adanya jamuan makan yang diadakan oleh Zulaikha juga menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf. Para undangan memang kebanyakannya terdiri atas wanita dan sempat mengunjing antara satu sama lain akibat menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf sehingga terpotong jari mereka, terluka mereka pada saat mengupas kulitnya. Ketujuh, Nabi Yusuf alaihissalam yang menafsirkan mimpi raja. Nabi Yusuf yang mendapatkan kesempatan untuk menafsir mimpi raja akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaikha tersebut. Mimpi Al-Aziz telah dijelaskan dalam surah Yusuf ayat 43 dan 44. Dirinya tengah bermimpi cukup unik sehingga membuatkannya penasaran dengan erti di sebaliknya. Nabi Yusuf yang mendengar khabar ini, maka Nabi Yusuf pun tertarik untuk menafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal permulaan pengenalan dengan Raja Mesir. Ketertarikan Raja kepada Nabi Yusuf pun semakin kuat hingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaikha atas fitnahnya. Cerita ke-8, Yusuf menjadi Menteri Kewangan Negara. Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat menjadi Menteri Kewangan Raja, jadi Menteri Kewangan Negara. Penaksiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercucuk tanam saat menghadapi musim paceklik di waktu ke depan. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada orang Mesir ternyata berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapat hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahawa
sesuatu negara yang bisa berkhidmat secara sederhana untuk menghadapi masa-masa sulit. Sambungan kisah kedua iaitu Nabi Yusuf sebagai wakil Raja Mesir. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar cerita Yusuf dari berbagai sumber akhirnya membuatnya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Kecerdasan otak, pengetahuan yang luas, kesabaran dan kejujuran serta akhlaknya menjadi alasan untuk diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Okey. Tawaran Raja Mesir. Nabi Yusuf tidak menolak atas tawaran Raja Mesir itu. Sang Nabi akhirnya menerima dengan kekuasaan penuh dalam bidang kewangan serta bahan makanan. Hal ini kerana pertimbangannya sendiri bahawa kedua hal tersebut memiliki peranan yang sangat penting. Pada hari penobatan Nabi Yusuf sebagai wakil raja, sang Nabi mengenakan pakaian kerajaan dengan kalung emas. Kemudian, raja melepaskan cincin di jarinya untuk dipasangkan kepada Yusuf sebagai tanda kekuasaan. Peristiwa ini juga berhubungan dengan kisah cintanya bersama Zulaikha. Kedua, 7 tahun pertama kepimpinan. Sebagai penguasa bijaksana, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya untuk berkenalan dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijaksanaannya boleh dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepimpinannya, Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan dengan rakyat Mesir yang hidup tenteram dan aman. Semua keperluan warga pun berhasil tercukup secara merata. Seluruh lapisan masyarakat boleh menjangkaunya tanpa terkecuali. Ketiga, musim panas dan paceklik tiba. Berkat pengurusan Nabi Yusuf yang begitu bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tiba tidak membuatkan rakyat bingung akan bahan makanan. Mereka pun hidup tenteram tanpa ada rasa khawatir akan krisis pangan, bahkan derita kelaparan seperti masa sebelumnya. Khabar ini pun membuatkan banyak orang datang dari desa dan kota pinggir Mesir atau negara lain. Mereka mengaku jika kekurangan bahan pangan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf agar boleh membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara sang Nabi sendiri, ya. Kisah Nabi Yusuf lainnya yang penuh pembelajaran juga boleh kita temukan. Perjalanan Nabi Yusuf. Seterusnya, bisa dikatakan jika kisah cinta seorang Nabi memang sangatlah menarik untuk dipelajari. Tidak hanya sekadar memahami dan mengetahui, namun juga mengambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi, terutamanya bagi umat Islam ketika mengagumi seseorang. Pertama, awal pertemuan Yusuf dan Zulaikha. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha tidak terjadi di pesta mewah atau ketika berpapasan di jalanan. Keduanya bertemu lantaran sang Nabi merupakan budak yang diangkat menjadi anak Kifti, iaitu suami Zulaikha. Dirinya telah menjabat sebagai Menteri Kewangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama keduanya sekaligus keluarga angkat lainnya di dalam istana. Zulaikha pun berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah sang Nabi mulai dari rambut indah dan rupawan. Kedua,
Zulaikha yang sering menggoda Nabi Yusuf. Zulaikha menjadi cubaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf sebagai seorang lelaki. Sang Nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahawa Zulaikha mempunyai paras begitu cantik jelita. Bahkan diketahui juga apabila dirinya sengaja berhias hanya untuk menggoda. Ketiga, Zulaikha memfitnah Yusuf kerana cintanya tak terbalas. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha pun hampir saja terjadi sampai akhirnya sang Nabi ingat akan tindakannya. Namun Zulaikha pun menangkapnya dan merobek gamis iaitu pakaian Yusuf sampai terlepas. Penolakannya akhirnya membuatnya dipenjara akibat adanya fitnah untuknya. Fitnah yang diberikan oleh Zulaikha akhirnya membuatkan Yusuf terpenjara atas utusan suaminya dalam waktu sangat lama. Setelahnya, Kifti pun meninggal dunia hingga membuat Zulaikha jatuh miskin. Tangisannya bahkan membuatkan penglihatannya menurun hingga menjadi pengemis. Keempat, Yusuf dan Zulaikha dipertemukan kembali. Sekian lama setelah Nabi Yusuf dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan. Setelahnya, sang Nabi diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya sudah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun dipertemukan kembali bersama Zulaikha. Yusuf yang tidak tega dengan keadaan Zulaikha sekarang buatnya berasa amat kasihan. Akhirnya sang Nabi memutuskan seseorang untuk menyampaikan ajakan menikah jika ingin menghabiskan masa tua bersamanya. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengabulkan permintaan keduanya. Hikmah dari perjalanan kisah hidup Nabi Yusuf, kita dapati bahawa kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu kisah Nabi yang boleh memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya, tidak sedikit orang-orang pun menjadikannya sebagai suri tauladan untuk menegakkan agama, bahkan sekadar sehari-hari. Dalam perjalanan hidupnya itu begitu banyak pembelajaran penting sehingga serta berharga yang boleh kita ambil. Pertama, Nabi Yusuf tidak sombong dengan ketampanannya. Adapun tentu sudah mengetahui bahawa Nabi Yusuf memiliki wajah yang begitu tampan jika dibandingkan dengan Nabi lainnya. Hal ini menjadi salah satu hikmah dari Allah. Lantas kurnia ini tidak membuatkannya merasa sombong untuk dipamerkan kepada orang lain dan membuat iri hati. Nabi Muhammad bahkan selalu rendah diri, rendah hati dengan apa yang sudah dimilikinya. Tidak jarang jika dirinya selalu mematahkan pujian orang lain. Kerendahan hati ini tentu menjadi pelajaran penting untuk semua orang, terutamanya laki-laki, bahawa ketampanan hanya titipan Allah semata. Kedua, selalu menjaga hawa nafsu. Berkat ketampanan yang dimiliki, membuatkan banyak wanita akhirnya tergila-gilakannya. Zulaikha bahkan mencubanya berbagai cara untuk menggoda Nabi Yusuf. Namun hal ini tidak membuatkannya tergoda dengan rayuannya kerana mampu menjaga hawa nafsunya. Nabi Yusuf dikenal memiliki pengendalian diri yang bagus sehingga tidak mudah terjerat dengan godaan syaitan. Alih-alih menghadapi rayuan banyak wanita, justru meningkatkan iman kepada Allah. Caranya selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal buruk. Ketiga, tidak menyimpan dendam pada saudaranya. Sifat baik yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah tidak pernah mengeluh dan memunculkan rasa iri hatinya. Kasih sayang dari Nabi Yaqub memang diakui lebih kuat kepada Yusuf sehingga membuatkan saudaranya dengki. Mereka pun memutuskan untuk membuangnya ke sumur. Nabi Yusuf pun tidak pernah menyimpan dendam pada saudaranya sekalipun mengalami kesulitan.
Sifat ini biasa ditiru oleh semua umat Muslim untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, mengingatkan bahawa tidak sedikit di antaranya memilih untuk membalas dendam dengan berbagai cara. Keempat, sentiasa sabar dengan ujian hidupnya. Kisah Nabi Yusuf pun tidak luput dari berbagai cubaan dan ujian yang dilaluinya. Akibat rasa iri saudaranya hingga harus dibuang ke sumur, Nabi Yusuf pun harus menjalani kehidupan keras. Misalnya, hidup terpisah dari orang tuanya, menghadapi godaan dari banyak wanita sampai difitnah masuk penjara dalam waktu yang sangat lama. Cubaan yang begitu banyak datang ke Nabi Yusuf justru membuatkannya tidak mudah untuk menyerah. Beliau terus menambah keimanannya dan selalu bertawakal kepada Allah. Tidak putus dengan selalu meminta pertolongan dan petunjuk kepadanya agar senantiasa diberi kesabaran. Kelima, tidak sombong dengan kelebihan yang dimiliki. Kesombongan biasanya dimiliki oleh manusia dan membuatnya hanya mengundang iri hati, dengki oleh orang di sekitarnya. Hal ini pun nyatanya juga menjadi salah satu teladan dari Nabi Yusuf. Sifat ini bisa dilihat dari pengalaman mimpinya melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Nabi Yaqub yang mengetahui apa makna di sebaliknya meminta kepada Nabi Yusuf untuk merahsiakannya. Bahkan ketika beliau memiliki keahlian dalam menafsir mimpi juga tidak membuatkannya sombong akan kelebihannya. Kurnia ini tetap dimanfaatkan dengan baik tanpa dipamerkan ke semua orang. Selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk, ya. Kisah Nabi Yusuf bisa mengingatkan kepada semua bahawa hal buruk dapat berasal dari mana-mana sahaja. Beliau mendapatkan serangan serigala hingga tidak mengelak akan rencana membunuhnya oleh saudaranya sendiri. Tentunya contoh tadi sangat bahaya. Meski Nabi Yusuf bisa selamat dari semua akibat pertolongan Allah, tetap saja ada keburukan yang datang di sekitarnya. Beliau pun selalu bersikap waspada dengan selalu meminta perlindungan kepada Allah. Anda juga harus tetap berhati-hati pada sesiapa pun dan di mana pun. Ketujuh, tidak sombong dengan riwayat garis keturunannya. Tidak hanya dikurniakan dengan wajah yang tampan, Nabi Yusuf juga memiliki garis keturunan tidak sembarangan. Ya, buyut kakek dan ayahnya sama-sama Nabi. Meski begitu, hal ini tidak membuatkannya justru menyombongkannya kepada banyak orang sehingga hal ini patut ditiru. Mengingat bahawa masih banyak orang yang sombong dengan pangkat keluarganya dan tentunya tidak untuk ditiru. Ingatlah bahawa Nabi Yusuf pun selalu bersikap rendah hati, bahkan menjalani kehidupannya penuh ujian seperti halnya manusia biasa. Beliau tidak akan menyombongkannya. Ada banyak sekali perjalanan kisah Nabi Yusuf yang begitu menarik untuk dipelajari. Sebagai umat Muslim pun sudah seharusnya bisa mengetahui dan mengambil hikmah daripadanya. Satu sifat paling menonjol dari sang Nabi adalah rendah hatinya meski memiliki berbagai macam kelebihan. Okey, itu saja untuk kali ini. Bye. Assalamualaikum. Hingga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.